Ya, memang kalau sudah terjadi, kita harus mengatakan qadarullahu wa ma syaa fa'al. Jadi, inilah sudah takdir yang harus kita jalani. Namun sesudah itu kita harus evaluasi takdir ini tuh terjadi apa karena kelalaian, apa karena dosa kita. Ya, jangan sampai ketenangan kita membuat kesalahan berulang. Misalkan kita tertipu, apa nih yang Allah inginkan dari kita tertipu ini? Evaluasi, istighfar. Pertama kita bersyukur, bukan kita yang jadi penipunya ya. Yang kedua kita pun mendapat pelajaran. Oh, berarti saya dapat pelajaran kalau orang banyak bicara begini, ujungnya suka menipu. Kan pelajaran apa? Yang ketiga, apa nih yang salah pada diri saya? Kenapa saya jadi tertipu? Jangan-jangan saya kalau bikin transaksi nggak pakai saksi, saya bikin transaksi tidak menggunakan prosedur yang sesuai dengan syariat Islam ya. Tiba-tiba ya janji-janji, padahal kan membuat orang jadi tergelincir berbuat salah. Jadi harus ada evaluasi diri, karena tidak boleh kita juga memberi peluang orang melakukan kesalahan karena kelalaian kita. Begitulah. Jadi tidak cukup hanya pasrah ya, harus ada tindak lainnya supaya jadi kebaikan, jadi perbaikan bagi kita maupun bagi orang lain. Iya, karena setiap kejadian buruk itu biasanya diundang oleh dosa. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Kebaikan datang dari Allah, apapun juga, tapi kalau keburukan yang menimpa, itu diundang oleh dosa kita sendiri. Jadi benar, sudah tenangnya itu benar, tapi sesudah itu bagaimana nih? Dapat pelajaran apa dari takdir ini? Ya, karena kita tidak boleh berbuat zol. Kita harus menolong orang yang dizolimi dan juga menolong orang yang berbuat zolim. Bagaimana menolong orang yang berbuat zolim? Cegah dia untuk tidak melakukan kezoliman lagi. Misalkan gara-gara kita lalai, orang jadi nipu kita. Terus kalau kita terus aja lalai, nanti orang jadi pada nipu-nipu terus. Kita ikut dosa dong. Karena kita memfasilitasi orang jadi salah, ya. Loh, ini yang penting dong, ya. Kan orang berbuat baik tuh macam-macam. Ada orang berbuat baik supaya dianggap baik oleh orang lain. Ada juga orang yang berbuat baik supaya orang yang dibaikinnya jadi baik. Ada juga orang yang berbuat baik supaya dia tidak berbuat jelek ke kita. Ada juga yang berbuat baik, sengaja berbuat baik supaya menjerat orang jadi hutang budi. Nah, semua ini kebaikan tidak asli. Seperti pedagang juga berbuat baik supaya dagangannya laku. Nah, ini juga tidak bagus. Harusnya kalau mau baik ya baik saja. Kenapa kamu baik? Lah kan Allah menyukai orang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang baik. Ya sudah, tapi dia nggak menghargai kebaikanmu, ya nggak apa-apa. Itu kan urusan dia. Urusan kita kan jadi orang baik, bukan dianggap baik. Jadi kalau ada orang berbuat baik, dia sudah, Allah maha melihat kebaikan saya. Orang mau lihat mau tidak lihat gak apa-apa. Orang mau tahu mau tidak tahu juga Allah pasti tahu. Orang mau muji mau tidak muji juga. Jadi orang mau muji mau tidak muji, itu mah urusan mereka. Jadi kalau orang sudah sibuk bersama Allah itu sudah enak sekali itu ya. Nah, sambil kita duduk begini, bagi orang yang sudah diberi rezeki terbesar, merasa didengar Allah, diperhatikan Allah, diketahui pikirannya oleh Allah.
Dan kalau kita punya masalah juga, dia udah yakin ini Allah tahu masalah saya pasti. Dan menimpanya masalah ini juga dengan izinnya. Dan jalan keluar terbaik juga hanya bisa dengan tuntunannya. Dan Allah tuh maha mengatur semuanya sempurna. Nih kayak tubuh kita ini ya, ini kan diurus, diatur setiap saat dengan seksama. Kapan sel berganti, begitu sempurna pengurusan ini. Dan masalah yang kita hadapi itu tidak ada apa-apanya. Masalah yang ada itu dibanding dengan rumitnya urusan tubuh kita yang triliunan sel yang harus ganti. Oh, ini rumit luar biasa. Tapi beres tanpa kita terlibat, benar? Nah, sekarang apa sih masalah kita? Gak ada apa-apanya dibanding dengan rumitnya masalah tubuh, masalah oksigen, masalah segala, dan beres diurus oleh Allah. Makanya nih salah satu doa husnuzon, ya hayyu ya qayyum.